Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammadur Fauzan dari Universitas Kuningan. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengkonstruksi rumus volume kerucut terpancung miring berdasarkan rumus volume limas terpancung miring. Sebelum pembahasan utama, mari kita ingat kembali apa itu limas. Secara umum, limas dapat diartikan sebagai salah satu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah sisi alas yang berupa segi banyak dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Salah satu titik sudut dari masing-masing segitiga tersebut bertemu pada satu titik, yaitu titik puncak limas. Pemberian nama pada limas berdasarkan bentuk alasnya. Jika limas tersebut alasnya berbentuk segitiga, maka disebut limas segitiga. Jika limas tersebut alasnya berbentuk segi empat, berarti limas segi empat. Jika limas tersebut alasnya segi lima, maka disebut limas segi lima. Jika limas tersebut alasnya berbentuk segi enam, maka disebut limas segi enam. Sedangkan sebuah limas yang alasnya berbentuk lingkaran, maka disebut dengan kerucut. Oleh karena itu, untuk menentukan volume kerucut terpancung miring, kita bisa mendapatkannya dengan cara menggeneralisasikan volume limas terpancung miring. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu volume limas terpancung miring. Sebelum itu, kita juga harus tahu apa saja sih bagian dari limas terpancung miring. Limas terpancung miring itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, limas terpancung rata, dan yang kedua, limas terpancung bagian bawah. Rumus volume limas terpancung rata atau V1 sama dengan 1/3 T1 dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Dan rumus volume limas terpancung bagian bawah atau V2 adalah 1/3 T2 dalam kurung S2 kuadrat ditambah S2 dikali S3 dibagi 2. Sedangkan volume limas terpancung miring adalah gabungan dari volume limas terpancung rata dan volume limas terpancung bagian bawah. Maka volume limas terpancung miring adalah V sama dengan V1 ditambah V2, yaitu 1/3 T1 dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat ditambah 1/3 T2 dalam kurung S2 kuadrat ditambah S2 dikali S3 dibagi 2. Oke, selanjutnya kita akan mengkonstruksikan volume kerucut terpancung miring berdasarkan generalisasi volume limas terpancung miring yang baru saja kita bahas. Oh iya teman-teman, kita ketahui bahwa luas alas limas persegi itu berbentuk persegi, maka luas alasnya adalah S kuadrat. Sedangkan luas alas kerucut adalah berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah VR kuadrat. Nah, pada kerucut terpancung itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, kerucut terpancung datar atau rata. Yang kedua, kerucut terpancung miring bagian bawah. Dan yang ketiga, kerucut terpancung miring bagian atas. Yang di dalamnya terdapat R1 adalah jari-jari kerucut yang berbentuk lingkaran di bagian bawah. Sedangkan R2 adalah jari-jari kerucut berbentuk lingkaran di bagian tengah. Dan R3 adalah jari-jari kerucut berbentuk lingkaran di bagian atas. Kemudian ada T1 yang merupakan tinggi kerucut terpancung datar dan T2 tinggi kerucut terpancung miring. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut terpancung miring. Sama halnya seperti tadi, dalam limas untuk mencari volume limas terpancung miring maka yang dibutuhkan ada dua. Yang pertama volume limas terpancung datar atau rata, dan yang kedua yaitu volume limas terpancung miring bagian bawah. Begitu juga dengan volume kerucut terpancung miring, maka yang dibutuhkan adalah volume kerucut terpancung datar dan volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Yang pertama, kita mencari volume kerucut terpancung datar. Jika volume limas terpancung datar adalah 1/3 T1 dalam kurung S1 kuadrat ditambah S2 kali S1 ditambah S2 kuadrat, maka
volume kerucut terpancung datarnya adalah 1/3 T1 dalam kurung VR1 kuadrat ditambah R2 dikali R3 ditambah VR2 kuadrat karena alasnya berbentuk lingkaran. Maka jika disederhanakan yaitu Pi/3 dikali T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R2 dikali R3 ditambah R2 kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Jika volume limas terpancung miring bagian bawah adalah 1/3 T2 dalam kurung S2 kuadrat ditambah S2 dikali S3/2, maka volume kerucut terpancung miring bagian bawah yaitu 1/3 T2 dalam kurung VR2 kuadrat ditambah R2 dikali R3 dibagi 2. Jika disederhanakan yaitu Pi/3 dikali T2 dalam kurung R2 kuadrat ditambah R2 dikali R3 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita mencari volume kerucut terpancung miring. Nah, volume kerucut terpancung miring adalah gabungan dari volume kerucut terpancung datar dan volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Maka V sama dengan V1 ditambah V2 atau V/3 dikali T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R2 dikali R3 ditambah R2 kuadrat ditambah V/3 dikali T2 dalam kurung R2 kuadrat ditambah R2 dikali R3 dibagi 2. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kita mencari luas permukaan kerucut terpancung miring. Sebelum itu kita harus mengenal dulu jaring-jaring dari permukaan kerucut terpancung miring, di mana yang pertama itu ada alas yang berbentuk lingkaran, kemudian ada selimut, dan yang terakhir atap yang berbentuk elips. Ini adalah gambar bangun ruang dari kerucut terpancung miring. Jadi untuk kita mengetahui luas permukaan kerucut yaitu kita tinggal menambahkan luas permukaan di setiap elemen. Yang pertama yaitu alas yang berbentuk lingkaran, ditambah dengan luas permukaan selimut, kemudian ditambah dengan luas permukaan atap yang berbentuk elips. Diingat kembali, luas permukaan kerucut terpancung miring adalah luas alas berbentuk lingkaran ditambah luas selimut ditambah luas atap yang berbentuk elips. Mungkin cukup sekian pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.